Hello everyone, my name is Resti Dwinovita with NPM 2441131 from class MNC 24CA. In this video, I will discuss about organizational management in business feasibility study. The reason I chose this topic is because organizational management is a key factor in determining whether a business can run effectively or not. If a business idea is good without proper management and organization, the business might not success. So, throughout this video, I hope we can understand how important management is supporting business feasibility. Alright, let's move to the discussion. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai organizational management dalam studi kelayakan bisnis atau manajemen organisasi. Di sini kita akan membahas bagaimana manajemen organisasi berperan dalam mengatur jalannya suatu bisnis sehingga bisnis tersebut bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya. Oke, pada slide pertama ini saya akan membahas mengenai pengertian manajemen organisasi. Manajemen organisasi adalah proses mengelola suatu organisasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya. Jadi bisa dibilang manajemen organisasi ini adalah cara untuk mengatur semua elemen dalam bisnis agar bisa bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan. Kemudian, ada purpose atau tujuan dari manajemen organisasi. Tujuan dari manajemen organisasi adalah untuk memastikan bahwa tujuan bisnis dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selain itu juga untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya, memperjelas pembagian tugas, serta meningkatkan koordinasi antar bagian dalam organisasi. Dengan begitu, kegiatan dalam bisnis bisa berjalan lebih terarah dan tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Oke, selanjutnya ada importance feasibility study. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek manajemen organisasi ini digunakan untuk menilai apakah bisnis tersebut memiliki sistem pengelolaan yang baik atau belum. Hal yang biasanya dilihat seperti struktur organisasi, kualitas sumber daya manusia, dan kemampuan manajemen dalam menjalankan usaha. Jika aspek ini tidak terpenuhi, maka bisnis tersebut berisiko tidak berjalan dengan optimal. Oke, selanjutnya ada organizational struktur. Struktur organisasi ini menunjukkan bagaimana tugas dan tanggung jawab dibagi dalam suatu perusahaan. Dengan adanya struktur yang jelas, setiap individu mengetahui perannya masing-masing kepada siapa harus bertanggung jawab dan bagaimana alur koordinasi yang benar. Hal ini tuh membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien dan meminimalkan kesalahan. Oke, selanjutnya ada function of management. Dalam manajemen organisasi, terdapat 4 fungsi. Yang pertama, ada planning, kedua organizing, ketiga leading, dan keempat controlling. Keempat fungsi ini itu saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan karena semuanya berperan dalam memastikan bisnis berjalan dengan baik. Jika salah satu fungsi tidak berjalan dengan baik, maka akan berdampak pada keseluruhan kinerja organisasi. Oke, yang pertama saya akan membahas planning. Planning atau perencanaan merupakan langkah awal dalam manajemen. Dalam tahap ini, perusahaan menentukan tujuan yang ingin dicapai serta strategi untuk mencapainya. Perencanaan yang baik akan membantu bisnis dalam menentukan arah yang jelas, mengantisipasi risiko, dan memanfaatkan peluang yang ada. Tanpa perencanaan yang matang, bisnis tidak berjalan tanpa arah dan sulit mencapai target yang diinginkan. Oke, yang kedua ada organizing. Organizing adalah proses mengatur dan membagi tugas kepada setiap anggota dalam organisasi. Di tahap ini juga ditentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tertentu, serta bagaimana koordinasi antar bagian dilakukan. Dengan pengorganisasian yang baik dan benar, pekerjaan akan lebih terstruktur, tidak tumpang tindih, dan dapat diselesaikan dengan lebih efisien. Nah, selanjutnya ada leading. Leading atau pengarahan merupakan berkaitan dengan bagaimana seorang pemimpin mengarahkan, membimbing, dan memotivasi karyawannya. Seorang pemimpin yang baik mampu menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan semangat kerja, serta mendorong karyawan untuk bekerja secara maksimal. Jadi keberhasilan bisnis juga sangat dipengaruhi oleh organizing dan kualitas kepemimpinannya di dalamnya.
Selanjutnya ada controlling. Controlling adalah proses pengawasan terhadap jalannya kegiatan bisnis. Dalam tahap ini, manajemen akan membandingkan antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jika terdapat penyimpangan, maka akan dilakukan perbaikan agar kegiatan bisnis tetap berjalan sesuai dengan tujuan. Dengan adanya controlling, bisnis dapat berjalan lebih terarah dan terkendali. Oke, selanjutnya ada human resource atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini adalah salah satu faktor penting dalam manajemen organisasi, karena manusia menjalankan seluruh aktivitas bisnis. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki karyawan yang kompeten, sistem rekrutmen yang baik, serta pelatihan untuk meningkatkan kemampuan karyawan. Dengan SDM yang berkualitas, kinerja bisnis juga akan meningkat. Oke, selanjutnya ada manajemen invisibility study. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek manajemen organisasi digunakan untuk menilai apakah suatu usaha mampu dijalankan dengan baik dari segi pengelolaannya. Hal-hal yang dinilai antara lain struktur organisasi, kemampuan manajemen, serta jumlah dan kualitas tenaga kerja. Jika semua aspek terpenuhi, maka bisnis memiliki peluang yang lebih besar untuk berhasil. Oke, selanjutnya ada risk. Jika manajemen organisasi tidak berjalan dengan baik, maka akan menimbulkan berbagai masalah atau risiko, seperti komunikasi yang tidak efektif, pembagian tugas yang tidak jelas, rendahnya produktivitas, hingga konflik dalam organisasi. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menyebabkan kegagalan bisnis. Oke, yang terakhir ada conclusion atau kesimpulan. Sebagai kesimpulan, manajemen organisasi merupakan aspek yang sangat penting dalam studi kelayakan bisnis. Aspek ini memastikan bahwa bisnis memiliki struktur yang jelas, sistem pengelolaan yang baik, serta sumber daya manusia yang kompeten. Dengan manajemen yang baik, bisnis akan lebih terarah, efisien, dan memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar. Alright, that's all for my presentation. Thank you for your attention, and I hope this presentation help you understand more about organizational management in business feasibility study. See you!